Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irediawan. Saya mahasiswa semester 6 dari program studi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya, mata kuliah manajemen operasi yang didoseni oleh Ibu Siti Nuraidawati, berjudul Desain Produk dan Jasa, Permasalahan Desain, dan Persaingan Deret Waktu. Langsung saja saya akan memaparkan mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Keberadaan sebuah perusahaan pada pasar global adalah keberhasilan produk atau jasa yang disajikan kepada masyarakat. Strategi produk yang kurang baik dapat menghancurkan perusahaan tersebut. Untuk memaksimalkannya, potensi keberhasilan perusahaan unggul memfokuskan hanya pada beberapa produk dan konsentrasi pada produk-produk tersebut. Di sini ada pengertian dari desain produk dan desain jasa. Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Yang kedua, pengertian dari desain jasa. Desain jasa adalah sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Perusahaan akan mengutamakan proses serta pengembangan ide dari desain pada layanan atau barang yang diproduksi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan konsep produk dan jasa. Itu pertama, produksi. Produksi dibagi menjadi dua, produk atau barang, yang kedua jasa. Produk atau barang dibagi lagi menjadi dua, yaitu barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Pengertian barang tidak tahan lama itu yang dimaksud barang tidak tahan lama itu yaitu barang yang pemakaiannya itu bisa satu atau dua kali pemakaian langsung habis. Dan barang tahan lama itu bisa beberapa kali pemakaian. Untuk contoh barang tidak tahan lama yaitu seperti gas atau makanan, plastik, dan contoh barang tahan lama di sini seperti mobil, peralatan rumah tangga. Lalu selanjutnya pengertian desain produk menurut para ahli. Menurut Ulrich dan Effinger 2008, desain produk adalah layanan profesional dalam menciptakan dan mengembangkan konsep beserta spesifikasinya yang mengoptimalkan fungsi, nilai, dan tampilan hingga produk ke sistemnya, agar produk lebih menguntungkan bagi konsumen maupun produsen. Lalu selanjutnya desain jasa. Jasa merupakan sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Jadi jasa tidak pernah ada, hanya hasilnya dapat dilihat setelah terjadi. Maksudnya di sini contohnya adalah jika kita potong rambut, jasa dikonsumsi ketika diproduksi, tetapi pengaruh atau hasil dari jasa tampak akan berakhir beberapa waktu. Lalu selanjutnya ada model jasa. Model jasa di sini dibagi menjadi 4, yaitu pertama strategi jasa, desain produk jasa, desain sistem pelayanan jasa, dan pengukuran. Lalu selanjutnya strategi jasa. Strategi jasa menentukan bisnis apa yang kita lakukan. Jadi ini sangat berpengaruh bagi kelancaran bisnis. Memberikan pengarahan untuk merancang produk, sistem pelayanan, dan pengukuran. Strategi jasa memberikan suatu pandangan tentang jasa macam apa yang harus diadakan oleh perusahaan. Hal ini menggambarkan arah bisnisnya yang dirasakan oleh pelanggan dan karyawan, atau paling tidak bagaimana mereka harus memandangnya.
Lalu selanjutnya produk jasa. Kunci dari desain produk jasa adalah mendefinisikan secara tepat barang-barang yang terikat dalam jasa. Dalam merancang jasa, manajemen harus secara sesama membaca harapan-harapan pelanggan. Lalu kemudian sistem pelayanan jasa. Unsur-unsur sistem pelayanan jasa ada 5. Yang pertama teknologi, yaitu derajat otomatisasi peralatan. Yang kedua itu aliran proses, merupakan urutan kejadian yang digunakan. Yang ketiga tipe proses, adalah jumlah kontak dengan pelanggan, derajat pelayanan. Yang keempat, lokasi dan ukuran. Yang kelima, tenaga kerja. Selanjutnya, tujuan. Tujuannya itu untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru atau untuk menjamin hasil produksi yang sesuai dengan keinginan pelanggan di suatu pihak serta di pihak lain untuk menyesuaikan. Lalu, pemilihan produk dan jasa. Pemilihan produk adalah proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien. Contoh, rumah sakit melakukan spesialisasi pada berbagai jenis pasien dan produser kesehatan. Beberapa rumah sakit dapat memutuskan untuk mengoperasikan rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, dan lain-lain. Lalu, di sini saya akan menjelaskan siklus hidup produk. Siklus hidup produk. Produk-produk dilahirkan, mereka hidup dan mati, mereka disingkirkan oleh masyarakat yang terus berubah. Kehidupan produk terbagi menjadi 4 fase, yaitu 1. Perkenalan, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga kematangan, dan keempat penurunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 fase tersebut. Yang pertama adalah fase perkenalan. Karena produk-produk pada fase perkenalan ini sedang disesuaikan dengan kondisi pasar dan teknik-teknik produksinya, mungkin diperlukan pengeluaran lain-lain untuk penelitian, pengembangan produk, modifikasi, dan perbaikan proses, serta pengembangan pemasok. Yang kedua adalah fase pertumbuhan. Dalam fase ini, desain produk telah mulai stabil dan diperlukan peramalan kebutuhan kapasitas efektif. Penambahan kapasitas atau peningkatan kapasitas yang sudah ada untuk menampung peningkatan permintaan produk mungkin diperlukan. Yang ketiga yaitu fase kematangan. Saat sebuah produk mencapai kematangan, pesaing mulai bermunculan. Produk dalam jumlah besar dan inovatif sangatlah sesuai pada fase ini. Pengendalian biaya yang lebih baik, berkurangnya pilihan dan pemotongan lini produk mungkin akan efektif atau diperlukan untuk meningkatkan keuntungan. Yang selanjutnya adalah fase penurunan. Manajemen mungkin perlu sedikit kejam pada produk yang siklus hidupnya mendekati akhir. Produk yang hampir mati biasanya adalah produk yang buruk bagi investasi, sumber daya, dan kemampuan manajerial. Kecuali jika produk yang hampir mati ini memberikan kontribusi yang unik bagi reputasi perusahaan atau lini produksi atau bisa dijual dengan harga yang tinggi, maka produksi produk semacam ini harus dihentikan. Yang selanjutnya yaitu analisis produk berdasarkan nilai. Mengurutkan produk secara menurun berdasarkan kontribusi dolar setiap produk bagi perusahaan dan juga kontribusi dolar tahunan total dari suatu produk. Manajerial operasi yang efektif memiliki produk yang terlihat paling menjanjikan. Hal ini sesuai dengan prinsip Pareto,
prinsip Pareto, fokus pada permasalahan yang sedikit tetapi penting dan bukan sebaliknya, yang diterapkan pada bauran produksi. Lalu selanjutnya, menghasilkan produk baru. Produk-produk yang tidak perlu harus dibuang dan digantikan, karena perusahaan menghasilkan hampir semua pendapatan dan keuntungan dari produksi-produksi baru. Pemilihan produk, definisi, dan desain harus dilakukan terus-menerus. Misalnya, perubahan TV menjadi HD TV, radio menjadi radio satelit, telepon kabel menjadi telepon genggam, dan BlackBerry Walkman menjadi iPod, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, pengembangan produk baru yang agresif menghasilkan organisasi membangun struktur internal yang membuka komunikasi dengan pelanggan. Budaya organisasi yang inovatif, penelitian dan pengembangannya serta kepemimpinannya kuat. Bonusnya bersifat formal serta pelatihan baru. Sesudah itu perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dan memusatkan perhatian dengan semangat pada peluang tertentu yang diuraikan sebagai berikut ini. Yang pertama, memahami pelanggan. Yang kedua, perubahan ekonomi. Yang ketiga, perubahan sosiologis dan demografis. Yang keempat, perubahan teknologi. Yang kelima, perubahan politik atau peraturan. Yang keenam, perubahan lain dapat muncul melalui kebiasaan pasar, standar profesional, pemasok, dan distribusi. Lalu selanjutnya, pentingnya produk baru tidak dapat dipungkiri. Perusahaan yang memimpin pasar mendapatkan sebagian besar penjualannya dari produk yang berumur kurang dari 5 tahun. Banyaknya upaya yang terus dilakukan dalam memperkenalkan produk baru untuk dapat tetap hidup, diantaranya adalah pemilihan, definisi, dan perancangan produk yang berulang-ulang. Lalu, pengembangan produk. Sistem pengembangan produk adalah sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus uang, dinamika pasar, siklus hidup, produk, dan kemampuan organisasi. Lalu, sebuah perusahaan harus mempunyai dana untuk mengembangkan produk, memahami perubahan yang terus terjadi di pasar, mempunyai potensi yang diperlukan, dan sumber daya. Lalu selanjutnya, Quality Function Development atau QFD. QFD adalah proses penetapan permintaan pelanggan atau keinginan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam atribut atau cara yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap bagian fungsional. Suatu perangkat QFD adalah rumah kualitas atau House of Quality. Yang dimaksud rumah kualitas di sini adalah bagian dari proses penyebaran fungsi kualitas yang mempunyai metrik, perencanaan untuk menghubungkan keinginan pelanggan dengan bagaimana perusahaan akan memenuhi keinginan tersebut. Enam langkah untuk membuat rumah kualitas. 1. Kenali keinginan pelanggan. Yang kedua, kenali bagaimana produk atau jasa akan memuaskan keinginan pelanggan. Yang ketiga, hubungkan keinginan pelanggan dengan bagaimana produk akan dibuat untuk memenuhi pelanggan tersebut. Yang keempat, kenali hubungan antara perusahaan. Yang kelima, buat tingkat kepentingan. Yang keenam, evaluasi produk pesaing.
Tim pengembangan produksi adalah tim yang bertanggung jawab mengubah permintaan pasar menjadi suatu produk yang mencapai tahap keberhasilan. Lalu, rekayasa simultan adalah penggunaan tim yang terlibat dalam aktivitas desain dan rekayasa. Kemampuan untuk diproduksi dan rekayasa nilai adalah aktivitas yang membantu meningkatkan kualitas, desain, produksi, pemeliharaan, dan penggunaan dari produksi. Lalu, kemudian kemampuan untuk diproduksi dan rekayasa nilai menghasilkan keuntungan. Jadi keuntungannya itu sebagai berikut: mengurangi kerumitan produk, standarisasi tambahan dari berbagai komponen, perbaikan aspek-aspek fungsional dari produk, peningkatan desain pekerjaan, dan keamanan pekerjaan. Lalu selanjutnya, memudahkan produk untuk dirawat atau diperbaiki. Lalu desain yang tangguh. Yang selanjutnya adalah permasalahan desain produk. Untuk mengembangkan sebuah sistem dan struktur organisasi, untuk pengembangan produk ada 7 teknik. Yang pertama, desain yang tangguh. Yang kedua, desain moduler. Yang ketiga, Computer Aided Design atau CAD. Yang keempat, Computer Aided Manufacturing atau CAM. Yang kelima, teknologi virtual reality. Yang keenam, analisis nilai. Yang ketujuh, etika dan desain yang ramah lingkungan. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 7 teknik tersebut. Yang pertama, desain tangguh. Desain yang dapat diproduksi sesuai dengan persyaratan, bahkan dengan adanya kondisi proses produksi yang tidak sempurna. Contoh, Lucen mengembangkan sebuah IC, Integrated Circuit, yang dapat digunakan pada banyak produk untuk memperkuat sinyal suara. Yang kedua, desain moduler. Desain di mana bagian atau komponen dari suatu produk dibagi-bagi menjadi modul-modul yang dapat dipertukarkan dan diganti dengan mudah. Contoh, semua stereo yang mempunyai high fidelity diproduksi dan dijual dengan cara dengan cara desain moduler. Harley Davidson yang menggunakan mesin, gardan, tangki besi, dan suspensi yang perbedaannya relatif sedikit untuk memproduksi berbagai varian motor. Lalu selanjutnya di sini ada Computer Aided Design atau CAD. Penggunaan komputer secara interaktif untuk mengembangkan dan mendokumentasikan produk. Perluasan dari CAD yaitu Design for Manufacture and Assembly. Yang kedua, pemodelan objek 3 dimensi. Yang ketiga, Standard for Exchange of Product Data. Lalu selanjutnya di sini ada Computer Aided Manufacturing. Penggunaan komputer khusus untuk memandu dan mengendalikan peralatan produksi. Yang kelima, teknologi virtual reality. Bentuk komunikasi visual di mana berbagai citra digunakan sebagai pengganti dari benda aslinya, tetapi masih memungkinkan pengguna untuk meresponnya secara interaktif. Yang keenam, analisis nilai. Suatu tinjauan atas produk yang berhasil yang dilakukan selama produksi. Dan yang ketujuh, etika dan desain yang ramah lingkungan. Suatu aktivitas manajer operasi yang paling etis dan peka terhadap lingkungan adalah meningkatkan produktivitas ketika mengirimkan barang dan jasa yang diinginkan. Lalu di sini ada
Lalu di sini saya akan menjelaskan persaingan berdasarkan waktu. Persaingan berdasarkan waktu adalah persaingan yang dipengaruhi oleh waktu, mengembangkan produk dengan cepat dan melemparkannya ke pasar. Contohnya, perusahaan obat menginvestasikan waktu rata-rata 12-15 tahun dan dana sebesar 400 juta dolar. Sebelum mendapatkan pengesahan untuk setiap obat baru, kemudian hanya 1 dari 5 yang benar-benar akan sukses. Selanjutnya, mendefinisikan produk. Setelah suatu barang atau jasa yang baru diperkenalkan ke pasar, barang atau jasa tersebut harus didefinisikan. Yaitu pertama, satu, sebuah barang dan jasa didefinisikan dari segi fungsinya, yaitu apa yang dapat dilakukan produk tersebut. Yang kedua, produk tersebut harus dirancang dan perusahaan menentukan bagaimana fungsi tersebut dapat dicapai. Contohnya, saat jam alarm diproduksi, aspek warna, ukuran, atau lokasi tombol dapat membuat perbedaan mendasar pada kemudahan produksi, kualitas, dan penerimaan pasar. Selanjutnya, dokumen untuk diproduksi. Sebuah produk dipilih dan dirancang, proses produksinya dibantu oleh dokumen yang bermacam-macam, antara lain 1. Gambar perakitan assembly drawing. Yang kedua, diagram perakitan atau assembly chart. Yang ketiga, lembar rute atau rute sheet. Yang keempat, perintah kerja atau work order. Yang kelima, engineering change notice. Yang keenam, manajemen konfigurasi atau configuration management. Oke, selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika presentasi saya masih banyak kekurangan. Semoga presentasi saya bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi semuanya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Aida. Terima kasih semuanya. Semoga tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.